Shalom, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 1 Petrus 2 ayat 1-10. Kita dengarkan Alkitab Suara. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Yang kita bahas kali ini adalah batu penjuru. Coba kita pikirkan, apa batu penjuru penting? Sebelum itu kita harus tahu apa sih fungsi batu penjuru. Batu penjuru berguna sebagai patokan dalam membangun suatu bangunan. Kalau batu penjurunya geser, bangunan itu juga ikut bergeser dan bisa jadi keluar dari tanahnya. Kenapa kita masih tahu batu penjuru kita? Tuhan jawab aku, batu penjuru yang membuat hidup kita berarti. Kalau kita sampai salah batu penjuru, atau kita nggak punya batu penjuru, kita bakal jadi batu sandungan bagi diri kita sendiri maupun orang lain juga. Kita belajar dari satu tokoh ini di Kejadian 37, ceritanya tentang Yusuf. Cerita ini cukup familiar, tapi kita review lagi karena banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita dapetin. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba, dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu, bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian, datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?"
Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. sahut Yusuf. Ya, Bapa. Kata Israel kepadanya, Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. Apakah yang kau cari? Sahutnya, Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba. lalu kata orang itu, Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya.
Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa, apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Kita tahu cerita Yusuf. Yusuf lebih dikasihi oleh ayah ibunya ketimbang kakak-kakaknya. Bahkan dia dikasih jubah yang bikin kakak-kakaknya iri. Tapi kita review lagi. Yusuf bukan anak yang paling pertama, dia anak kedua yang terakhir. Kita tahu kalau Yusuf bakal dibunuh sama kakak-kakaknya. Tapi Tuhan pakai salah satu kakak-kakaknya buat ngejual aja Yusufnya, karena dibunuh juga nggak dapet cuan, nggak dapet untung. Lalu lewat pembeli budak, Yusuf dijual ke pembeli budak gitu dengan harga yang lebih murah daripada budak-budaknya. Ingat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia orang nomor 2 di rumah, lalu menjadi budak, mulai lagi dari nol, tapi dia mulai bersama Tuhan. Teman-teman, kita bisa belajar dari Yusuf untuk melakukan segala hal itu sebagai ibadah. Satu masalah lagi datang, bosnya naksir sama Yusuf karena Yusuf terlalu ganteng. Jadi hari ini yang merasa kurang good looking, bilang ke Tuhan, puji Tuhan. Lalu istrinya mengajakin yang aneh-aneh, Yusuf nggak mau. Dia tahu Tuhan bakal marah, lalu dia difitnah, akhirnya masuk penjara. Lihat diagram Yusuf, hidupnya makin lama makin turun, makin turun. Ingat ayat yang kita baca tadi, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Walau diagram Yusuf hidupnya seperti menurun, tapi karena Yusuf taat, hidupnya nggak bakal dipermalukan. Ketika kita ikut Tuhan, kita nggak mungkin dipermalukan. Lalu Yusuf mulai lagi dari nol di penjara, dia jadi orang terbaik lagi, dia jadi orang nomor 2 di penjara. Lalu datang 2 orang, penjuru minum dan penjuru makan. Mereka berdua punya mimpi dan Yusuf menafsirkan, Yusuf mengartikan mimpi itu
Dan Yusuf tanya Tuhan, raja punya mimpi tapi nggak ada yang bisa ngertiin mimpi itu. Akhirnya orang ini yang dibantu sama Yusuf, nginget Yusuf. Akhirnya Yusuf dipanggil. Tuhan nggak pernah mengkhianati kita. Tapi kadang kita suka mengkhianati Tuhan. Raja minta nasihat kepada Yusuf. Yusuf tanya Tuhan, lalu kasih tahu artinya ke raja kalau bakal ada masa kelimpahan dan masa kekurangan. Selama masa kelimpahan itu ditabung buat masa kekurangan. Jadi Yusuf dikasih hikmat untuk menabung. Tapi ada yang menarik, karena raja bilang, Yusuf, ya udah kamu aja yang ngatur, karena tidak ada orang yang dipenuhi roh Allah selain kamu. Ingat yang ngomong ini Raja Firaun. Kita tahu kalau Firaun percaya dewa-dewa, tapi dia bilang ke Yusuf kalau orang ini dipenuhi roh Tuhan. Dan setiap kali Yusuf menafsirkan mimpi-mimpi, Yusuf selalu bilang, ini bukan aku, tapi Tuhan yang ngasih tahu artinya. Lalu Yusuf saat itu juga jadi wakil presiden. Detik itu juga, lihat perjalanan Yusuf bersama Tuhan. Teman-teman bisa baca detailnya di Kejadian 7 dan seterusnya. Yusuf punya batu penjuru yang benar. Dan dia dengar batu penjuru itu. Yohanes 10 ayat 27 bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dari Yusuf kita belajar beberapa hal. Pertama, batu penjuru kita itu Tuhan Yesus. Belajarlah dari firman-Nya. Karena ketika ada ajaran-ajaran yang menyimpang, kita punya patokan yang kokoh, kita nggak bakal belok-belok. Tapi gimana kita bisa kenal batu penjuru itu kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Yang kedua, memberikan yang terbaik. Di sekolah, di pekerjaan, pelayanan di gereja, ataupun di jalan, tapi dengan satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, tindakan kita adalah ibadah. Berikanlah ibadah kita yang benar, yaitu tubuh kita, karena tubuh kita ada Roh Kudus. Ketika hidup seperti mengkhianati kita, kita tetap percaya sama Tuhan, karena Tuhan gak pernah mengkhianati kita. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati.